Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam Risalah Hati kali ini. Apa kabar pemirsa semuanya? Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup kita sehari-hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba mengangkat sebuah tema, yaitu bekerja di dalam Islam. Inilah yang akan jadi obrolan kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Risalah. Bekerja dalam pandangan Islam adalah sebagai satu kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam meningkatkan tuntutan kerja hingga ke tahap kewajiban agama karena tahap iman senantiasa dikaitkan oleh Al-Quran dengan amal soleh atau perbuatan baik yang mesti diamalkan dan amalan berakidah secara tidak terpisah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 9, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal karena pekerjaan itu adalah memelihara maruah dan kehormatan manusia. Seorang insan minimal diharuskan untuk dapat memberikan nafkah kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarganya. Dalam Islam terdapat banyak sekali ibadah yang tidak mungkin dilakukan tanpa biaya dan harta, seperti zakat, infak, sodakoh, wakaf, haji dan umroh. Sedangkan biaya atau harta tidak mungkin diperoleh tanpa proses kerja. Maka bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah menjadi sesuatu yang hukumnya wajib. Setiap kita manusia mempunyai keperluan di dalam hidup ini. Tentunya karena kita bernafas, karena manusia tumbuh, manusia perlu tenaga, perlu makan, dan perlu segala-galanya untuk bertahan hidup di dunia ini. Namun para guru kita, para alim ulama kita, bahkan Nabi SAW senantiasa mengingatkan kita agar bagaimana jangan sampai terbalik antara keperluan dan maksud hidup. Karena bekerja termasuk ke dalam keperluan. Manusia diciptakan ke permukaan bumi dengan maksud yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk ibadah kepadaku, untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah katakan melainkan, berarti tidak ada pekerjaan yang lain selain daripada ibadah kepada Allah SWT. Kita sering beralasan meninggalkan salat 5 waktu, salat zuhur misalkan, karena kepentingan pekerjaan. Saya sibuk bekerja, saya sibuk meeting, saya harus berjumpa dengan bos, saya harus pergi ke kantor, saya harus buka toko, saya harus pergi ke ladang, saya harus pergi ke peternakan, saya harus pergi ke sawah, dan lain sebagainya. Di saat inilah antara keperluan dan maksud daripada hidup berbenturan. Maka alim ulama kita mengatakan bahwa maksud hidup tetap harus ada di depan, sedangkan keperluan mengikuti maksud daripada hidup. Maka alim ulama katakan, maksud daripada ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa maksud hidup manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka setiap ibadah yang diwajibkan kepada manusia hendaklah senantiasa dikedepankan dibanding daripada keperluan. Sedangkan bekerja merupakan keperluan. Walaupun bekerja ini adalah perintah Allah dan Nabi SAW pun melakukannya, tetap maksud hidup senantiasa dikedepankan. Lalu bagaimana bekerja menurut Islam? Setiap perkara yang dibuat dengan niat yang benar, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan berada di jalan yang benar. Begitu juga ketika kita bekerja. Apabila pekerjaan kita diniatkan untuk beribadah kepada Allah, misalkan bekerja untuk menunggu waktu sholat, bekerja yang diniatkan untuk menunggu waktu sholat, maka bekerja yang diniatkan untuk menunggu waktu sholat ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila kita bekerja dengan niat untuk mendapatkan rezeki, bahkan kita berharap dari pekerjaan kita ini akan menghasilkan uang contohnya. Karena uang seringkali dianggap sebagai inti daripada rezeki. Maka alim ulama kita katakan inilah tindakan yang kurang baik atau tidak benar. Rezeki bagi setiap manusia telah Allah tetapkan dengan takdir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, rezeki setiap hamba Allah, setiap manusia telah Allah tetapkan, tinta yang tertulis telah kering, tidak dapat diganggu-gugat. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dan kemudahan. Mungkin dengan bahasa yang lebih mudah, ada bonus-bonus di sisi Allah. Apabila rezeki kita kurang, kita bisa meminta kepada Allah. Kita bisa beramal sesuai yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Contohnya, mungkin dengan sedekah. Karena dengan sedekah, Allah akan lipat gandakan pemberian kita. Tentunya pemberian yang ikhlas. Sekarang aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tolong kembalikan aku ke dunia. Aku akan beramal ya Allah. Walaupun sedikit saja, sebentar, sesaat saja. Bekerja harus didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka memulailah aktivitas pekerjaan dengan zikir kepada Allah. Ketika berangkat dari rumah, lisannya basah dengan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dan ketika pulang ke rumah pun, kalimat tahmid akan keluar melalui lisannya. Selanjutnya, itqon yang artinya bersungguh-sungguh dan profesional dalam bekerja. Di antara bentuknya adalah tuntas melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Bersikap jujur dan amanah karena pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukannya tersebut merupakan amanah, karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukannya. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, objektif dalam menilai, dan sebagainya. Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti etika dalam berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, berhadapan dengan customer, dan lain sebagainya. Bahkan akhlak atau etika ini merupakan ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Dan yang terakhir, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Lalu bagaimana dengan saya? Pekerjaan saya diharuskan meninggalkan waktu sholat atau berbenturan dengan waktu sholat. Misalnya, apa boleh buat? Kita hanya bisa berusaha. Namun yang harus diingat, jangan lupakan maksud hidup kita.
Begitu pesan ulama. Begitu pesan Rasulullah SAW. Bahkan menjelang kematian Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan as-salah, as-salah, as-salah. Jaga salat, jaga salat, jaga salat. Maka ketika pekerjaan kita mengganggu ibadah kita, salat contohnya, maka kita berusaha untuk memperbaiki bagaimana agar pekerjaan kita tidak mengganggu waktu salat kita. Berusaha. Allah berikan kita akal. Allah berikan kita cara. Dan yang paling penting, senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan pekerjaan yang tidak mengganggu ibadah kita, yang tidak mengganggu maksud hidup kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah keperluan ada maksud. Ada maksud, ada keperluan. Maka kita diminta atau Allah berkehendak agar kita bisa membedakan antara maksud hidup dan keperluan hidup. Bekerja, alim ulama katakan, sebagai keperluan hidup kita. Jangan jadikan bekerja sebagai maksud utama untuk kita hidup. Karena kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang sementara. Masih ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematianlah kehidupan yang sebenar-benarnya. Karena kadang kita lupa, kita sibuk bekerja untuk bagaimana memperkaya diri kita atau mencukupi keperluan kita hidup di dunia. Tapi kita lupa keperluan kita hidup di kehidupan setelah kematian tidak kita perjuangkan, tidak kita usahakan, sehingga penyesalan yang akan datang nanti ketika kematian datang. Sehingga banyak diceritakan oleh para alim ulama kita, ketika seorang manusia rezekinya telah habis, maka tandanya kematian menjemput dia. Maka begitu dia datang ke akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyesal. Lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, Rabbana absorna. Ya Allah, betul ya Allah. Sekarang aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tolong kembalikan aku ke dunia, aku akan beramal ya Allah. Walaupun sedikit saja, sebentar, sesaat saja. Namun ketika itu terjadi, semua sudah terlambat. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Islam tidak melarang kita untuk bekerja. Namun jangan menjadikan pekerjaan maksud utama kita. Tempatkanlah pekerjaan sebagai keperluan hidup kita. Namun jangan lupakan maksud hidup kita yang utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebisa mungkin carilah pekerjaan yang halal dan thayyiban, pekerjaan terbaik, pekerjaan paling berkualitas, pekerjaan yang paling nyaman, yang tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya pribadi, umumnya kepada pemirsa yang ada di rumah, bahwa setiap amal bergantung kepada niatnya. Bekerja akan bisa menjadi nilai amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila pekerjaan kita diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Misalkan tadi kita bekerja dengan niat untuk menunggu waktu sholat. Kita bekerja dengan niat untuk menafkahi anak istri kita, keluarga kita. Namun ketika bekerja menjauhkan kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menyusahkan kita daripada melakukan kewajiban kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang akan menjadi masalah. Kita ada di dunia ini atas kehendak Allah. Kita tidak pernah berkehendak untuk ada di dunia ini, tapi kita hidup di dunia ini atas kehendak Allah.
maka hidup kita pun harus atas kehendak Allah. Kita menjalani kehidupan harus atas kehendak Allah SWT. Siapa yang berharap dan yakin kepada pekerjaan, hanya dengan bekerja rezeki akan datang. Urusan dunia merupakan perkara yang paling banyak menyita perhatian umat manusia, sehingga mereka menjadi budak dunia. Bahkan lebih parah lagi, sejumlah besar umat Islam memandang bahwa berpegang dengan ajaran Islam akan mengurangi peluang mereka dalam mengais rezeki. Na'udzubillahi min dzalik. Islam tidak membiarkan seorang muslim kebingungan dalam berusaha mencari nafkah. Bahkan telah memberikan solusi dan mengajarkan etika mulia agar mereka mencapai kesuksesan dalam mengais rezeki dan membukakan pintu kemakmuran dan keberkahan. Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik dan aturan. Jauh dari sifat tamak dan serakah sehingga mampu membentuk sebuah usaha yang menjadi fondasi masyarakat madani dan beradab. Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik dan aturan. Jauh dari sifat tamak dan serakah, sehingga mampu membentuk sebuah usaha yang menjadi fondasi masyarakat madani dan beradab. Seluruh harta kekayaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara manusia hanya sekedar sebagai pengelola saja. Maka, orang yang bertugas sebagai pengelola tidak berhak keluar dari aturan pemilik harta Allah. Maka sungguh sangat menyedihkan bila terdapat sebagian orang yang berpacu untuk meraih kenikmatan dunia dengan menghabiskan seluruh waktunya, sementara mereka melupakan tujuan utama penciptaan, yaitu beribadah kepadanya. Sebagai seorang mukmin, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Namun jangan lupakan maksud hidup. Bekerja atas kehendak Allah. Berharap meminta hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali berharap dan meminta kepada makhluk. Pekerjaan adalah makhluk Allah. Bos di kantor kita adalah makhluk Allah. Jangan meminta kepada mereka, mintalah kepada Allah. Bekerja atas kehendak Allah. Sebagai mukmin yang baik, dia akan bekerja. Dia tidak akan menjadi seorang pengangguran. Dia akan bekerja bersungguh-sungguh, tapi dia akan berharap dan meminta hanya kepada Allah. Dia tidak yakin atau tidak meyakini bahwa rezeki datang daripada pekerjaan atau dari bosnya atau dari ladangnya. Dia hanya meyakini bahwa rezeki datang daripada hasanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berharap dan yakin kepada pekerjaan atau bekerja hanya dengan bekerja rezeki akan datang, maka ulama katakan ditakutkan akan memasuki golongan musyrik, menyekutukan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang maha memberi rezeki selain daripada Allah. Pekerjaan tidak bisa memberi kita rezeki. Allah lah yang memberi kita rezeki. Namun kita diperintahkan untuk berikhtiar. Sebatas itu saja. Berharap dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berharap atau meminta kepada makhluk, semakin kita berharap, semakin kita meminta, maka akan semakin kecewa kita. Makhluk tidak bisa apa-apa, tidak bisa buat apa-apa, kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah. Makhluk apabila sering diminta, maka dia akan marah, dia akan kecewa. Tapi Allah, ketika kita tidak meminta kepadanya, malah meminta kepada selain Allah, maka Allah akan marah. Mintalah kepada Allah. Allah senantiasa menunggu kita. Bahkan Allah senang ketika kita meminta kepada Allah. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, profesional, dengan syarat halal dan thayyibah. Semua
sesuai dengan syariah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, satu yang jangan pernah kita lupakan, selalulah berdoa kepada Allah agar diberikan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tidak menghalangi kita daripada taat kepada Allah SWT. Mari sama-sama kita mulai berdoa kepada Allah SWT agar kita diberikan pekerjaan yang memudahkan kita untuk taat kepada Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayy ya Qayyum ya Arhamar Rahimin. Ya Hayy ya Qayyum ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Apabila selama ini ya Allah, hamba bekerja bukan atas kehendak-Mu ya Allah. Apabila selama ini di dalam hati hamba ya Allah, hamba bekerja mengharap, meminta datang rezeki daripada pekerjaan kami. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Rabb. Engkau Allah Maha Pemberi rezeki, ya Arhamar Rahimin. Maka berikanlah kami pekerjaan yang baik ya Allah, pekerjaan yang halal dan thayyib ya Allah, pekerjaan yang menjauhkan kami dari perbuatan maksiat, pekerjaan yang tidak menghalangi kami daripada ketaatan kepadamu ya Allah, pekerjaan yang tidak menghalangi kami daripada menjaga salat kami ya Allah, pekerjaan yang tidak menghalangi kami daripada ibadah kepadamu ya Allah. Berilah kami pekerjaan yang baik itu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Fahamkanlah kami kepada perkara ini ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Senantiasa luruskanlah niat kami semata-mata untuk beribadah kepadamu ya Allah. Lindungilah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, lindungilah kami daripada pekerjaan yang buruk ya Allah, daripada penghasilan yang buruk ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, kami bodoh ya Allah, kami tidak bisa buat apa-apa ya Allah. Kaulah yang bisa buat apa-apa ya Rabb. Maka kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga pembicaraan yang singkat ini bisa kita mengambil manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman kepada perkara ini. Saya pamit undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.